tidak membatasi kepada hanya 7 saja. Sesungguhnya begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seorang guru, seorang penulis yang bernama Khalid Husainan, beliau dalam buku kecilnya pernah menulis aksar min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Lalu murabbi kami menerapkan 7 sunnah. Kenapa dari sunnah? Kata beliau, diawali dari zikir. Maka majlis az-zikra adalah majlis zikir. Bukan hanya membaca, tapi kemudian ada tarbiyah, pemahaman, bimbingan rohaninya, tarbiyah, pendidikan. Dan majlis ini adalah majlis ukhuwah, persaudaraan. Dan majlis ini adalah majlis tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, kemudian juga dalam kasih sayang. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membatasi kepada hanya 7 saja. Sesungguhnya begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seorang guru, seorang penulis yang bernama Khalid Husainan, beliau dalam buku kecilnya pernah menulis aksar min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kira-kira perlu diterjemah atau tidak ini? Ya, aksar min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Anak-anak di Madinah 9 tahun sudah pinter-pinter bahasa Arab. Di Madinah. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, jadi beliau menulis apa? Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Jadi sesungguhnya begitu banyaknya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa melaksanakannya menurut penulis kitab itu aksar min alfi sunnah, lebih dari 1000 amalan sunnah. Nah, gimana kita bisa melaksanakannya? Kata beliau sederhana. Bukankah kita sering melakukan pengulangan aktivitas? Jadi kalau dari pengulangan aktivitas itu dan aktivitas itu adalah berlandaskan sunnah, kita ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, maka kalau dihitung-hitung aksar min alfi sunnah bisa lebih dari 1000 sunnah kita tegakkan. Jadi kata beliau, rugi orang yang tidak tahu. Rugi yang sudah tahu tidak mengamalkan. Tentu juga rugi yang mengamalkan bila tidak ikhlas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah golongkan kita minal ulama'il amilin bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tahu dan mengamalkan dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita masuk ke dalam masjid. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam masjid sunnahnya adalah melangkah kaki kanan terlebih dahulu. Satu sunnah. Ketika kita masuk ke dalam masjid disunahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak dengan ucapan Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sudah 2 sunnah kita laksanakan. Rasulullah SAW menganjurkan salat sunnah 2 rakaat qoblal qu'ud. Rakaataini sebelum duduk masuk masjid, bukan cari senderan, bukan untuk selonjoran, apalagi update status. Baru masuk sudah cekrek. Nah, ini di sini enggak begitu ya. Masuk ke dalam masjid 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Yang kita sering sebut dengan tahiyatul masjid. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, atau qabliyah subuh kalau kita datang sudah menjelang waktu iqamah misalnya.
Ketika kita sholat itu berarti sudah 3 sunnah. Ini kaitan dengan masuk masjid. Pertanyaannya, berapa kali kita bolak-balik keluar masuk masjid? Katakanlah sholat fardu 5 waktu, andai 5 waktu. Katakan setiap kita masuk masjid 3 sunnah, 3 kali 5 sudah 15. Itu baru sunnah yang kita sebutkan 3, belum sunnah-sunnah yang lain. Ya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mendengar azan, azan dikumandangkan. Apa yang disunnahkan oleh Nabi? Menjawabnya, menjawab seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Yang kedua, kemudian ketika telah selesai dari azan, apa yang disunnahkan oleh Nabi? Di antaranya kita membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita sunnah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Dan selanjutnya 4. Lalu kita membaca doa yang ma'thur, yang biasa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wassalatil qa'imah, sampai selanjutnya. Lalu Nabi juga mengatakan bahwa antara azan dan iqamah adalah saat mustajab berdoa. Sekarang kita hitung. Andai 5 saja sunnah itu kita tegakkan berkaitan dengan azan. 5 kali kita dengar azan berarti sudah 25 sunnah. Bicara tentang makan dan minum. Minum misalnya, ketika kita minum sunnah dengan tangan kanan. Kemudian disunnahkan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. 2. Sudah 2 sunnah. Kemudian minum kita dengan tidak langsung habis. Beberapa teguk terlebih dahulu. Ini sunnah Nabi. Berarti 3 sunnah. Kemudian nikmat kita minum, kita baca alhamdulillah, bisa baca alhamdulillah. Anggaplah 4 sunnah Nabi. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari semalam? Katakan puasa kita tidak minum siang hari. Tapi malam hari di saat sudah berbuka puasa, berapa kali kita minum? Andai setiap kali kita minum, kita tegakkan sunnah Nabi. Misalnya anggap 10 kali kita minum. Andai 10 kali kita minum, kita tegakkan 4 saja sunnah Nabi, berarti sudah 40 sunnah Nabi. Jadi kalau dihitung-hitung kata beliau, itu aksar min alfi sunnah fil yaumi wal lailah. Sebenarnya bisa lebih dari 1000 sunnah kita tegakkan. Jadi alangkah ruginya yang tidak kenal sunnah. Alangkah ruginya yang sudah tahu sunnah tidak menegakkan sunnah. Dan rugi lagi tadi mereka yang melakukan tapi tidak dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi mukhlisin, bahkan mukhlasin, orang-orang yang memang digerakkan untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah. Lalu murabbi kami menerapkan 7 sunnah. Kenapa dari sunnah? Kata beliau diawali dari zikir. Maka majlis az-zikra adalah majlis zikir. Bukan hanya membaca, tapi kemudian ada tarbiyah, pemahaman, bimbingan rohaninya, tarbiyah, pendidikan. Dan majlis ini adalah majlis ukhuwah, persaudaraan. Dan majlis ini adalah majlis tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, kemudian juga dalam kasih sayang. Nah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah senang dengan apa? Dia berzikir kepada Allah, insya Allah dia menegakkan sunnah-sunnah. Jadi nggak bisa dipisahkan orang yang berzikir dari menghidupkan sunnah. Lalu kalau orang senang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia memiliki akhlak mulia. Jadi jangan mengatakan ahli sunnah, tapi akhlaknya bukan akhlak yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sombong, merasa benar sendiri, merasa lebih baik daripada yang lain. Mana sunnah yang dia lakukan? Apakah hanya sebatas dari gerakan, hanya sebatas dari ucapan? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, berangkat bahwa akhlak mulia adalah dari hati. Maka dari zikir, ihya'us sunnah, insya Allah melahirkan al-akhlaqul karimah. Dari akhlakul karimah kemudian kepada apa?
insya Allah dakwah. Orang berdakwah, insya Allah modalnya adalah berakhlak mulia. Orang berdakwah modalnya adalah ihya'us sunnah. Bagaimana kita berdakwah kalau tidak mengikuti Rasul? Ya tentu zikrullah, artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, lalu setelah dakwah kemana larinya? Jihad. Tidak akan bisa dipisahkan seorang dai dari jihad. Mengapa? Jihad ini adalah amalan yang luar biasa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.